Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kualitas pelaporan keuangan, peran auditor eksternal dalam GCG. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Winona Bianda Kalista, lalu ada Ilal Hilaliyah, dan juga Oktavia Ayuwianti. Kualitas pelaporan keuangan. Bahtarudin menyatakan bahwa karakteristik kualitas utama yang membuat informasi akuntansi bermanfaat adalah relevance dan reliability. Relevan berarti bahwa informasi akuntansi berkemampuan untuk membuat perbedaan di dalam satu keputusan. Untuk menjadi relevan, informasi harus dapat memberi ketegasan atau memberi pengaruh perubahan atas harapan pembuat keputusan. Dapat dipercaya atau reliability berarti bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang dilaporkan. Informasi akuntansi dipertimbangkan dapat dipercaya jika informasi secara nyata menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan, dan dapat diuji kebenarannya. Fanani DKK menyatakan bahwa faktor-faktor penentu kualitas pelaporan keuangan adalah siklus operasi, ukuran perusahaan, umur perusahaan, likuiditas, risiko lingkungan, penentu pemilikan manajerial, konsentrasi pasar, dan kualitas auditor. Pratiwi menyatakan bahwa permasalahan kualitas pelaporan keuangan terdiri dari yang pertama yaitu minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan dengan kualitas tinggi menjadi kendala utama rendahnya kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah. Yang kedua, pengaruh kualitas auditor sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai pengambil keputusan. Yang ketiga, software akuntansi dengan kualitas yang terbaik untuk memanage pengeluaran dan income perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Lalu, harga software akuntansi dengan kualitas terbaik terbilang mahal. Dan yang terakhir, pengaruh motivasi yang kurang pada masing-masing pekerja di perusahaan tersebut. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk keputusan investasi, sehingga harus menyajikan informasi yang berguna, komprehensif, dan dapat dipahami oleh mereka yang berpengetahuan mengenai aktivitas ekonomi. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor, calon investor kreditor, serta pemakai lainnya. Tujuan pelaporan keuangan dibuat untuk diarahkan pada kebutuhan pemakai yang dapat memahami secara lengkap serangkaian laporan keuangan atau secara alternatif pada kebutuhan para ahli yang diminta pemakai yang sederhana untuk memberikan saran-saran pada mereka. Yang menjadi sasaran pelaporan keuangan, terutama untuk tujuan umum bagi para pemakai pihak luar perusahaan, yaitu investor, kreditor, calon investor kreditor potensial, serta pihak lain yang berkepentingan. Ini dikarenakan pihak luar tidak mempunyai akses secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan manajemen perusahaan jarang mengkomunikasikannya. Oleh karena itu, informasinya diarahkan untuk menggambarkan kemampuan atau kinerja perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan kredit. Sehingga, tujuan pelaporan keuangan tidak hanya dibatasi pada informasi dalam laporan keuangan saja, melainkan termasuk juga informasi keuangan lainnya dan informasi non-keuangan. Baik, saya Oktavia akan melanjutkan materi berikutnya mengenai peranan Good Corporate Governance tentang kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan investor. GCG berperan membantu perusahaan menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas. Dengan melihat pelaporan keuangan, investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak.
GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya. Selain itu, perhatian yang diberikan investor terhadap GCG sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karena dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan akan memiliki kinerja keuangan yang baik pula. Selanjutnya, auditor eksternal. Auditor eksternal adalah audit terpisah dari perusahaan yang disewa oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disusun telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor eksternal adalah orang yang melakukan audit eksternal pada sebuah organisasi atau perusahaan. Audit eksternal pada perusahaan dilakukan dengan pengecekan dokumen-dokumen dan catatan-catatan serta peralatan elektronik dan pengendalian komputer. Yang menjadi tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan pendapat tentang laporan keuangan yang disiapkan manajemen keuangan. Di samping menganalisis pengungkapan dan metode accounting yang diterapkan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, auditor eksternal wajib melaporkan potensi resiko yang mereka temukan selama audit kepada manajemen perusahaan dan komite audit, serta memberikan saran bagaimana mengelola resiko tersebut. Berikutnya, peranan auditor eksternal dalam GCG. De Angelo tahun 1981 dalam Lin and Liu 2009 menyebutkan bahwa auditor eksternal memegang peran di dalam penentuan kredibilitas suatu informasi laporan keuangan, maka kualitas audit merupakan hal yang sangat penting. Kualitas audit merupakan faktor yang sangat sulit untuk diukur secara langsung, di mana salah satu proksi yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran dari kantor akuntan publik. Semakin besar ukuran suatu kantor akuntan publik, maka akan lebih baik pula kualitas audit yang disediakan oleh kantor akuntan publik tersebut. Kualitas dari audit yang independen memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini menyebabkan pemilihan auditor merupakan keputusan penting dan harus dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan. Beberapa fungsi auditor eksternal, diantaranya yang pertama, membentuk dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Kedua, mendokumentasikan semua penilaian dan simpulan yang telah dicapai. Ketiga, memastikan sifat cakupan tugas yang dilaksanakan oleh pemeriksaan internal untuk manajemen dan memastikan apakah manajemen mempertimbangkan rekomendasi pemeriksaan internal dan bagaimana rekomendasi tersebut dibuktikan. Keempat, memastikan bahwa pekerjaan pemeriksaan internal dilaksanakan oleh orang yang telah menjalani pelatihan yang cukup dan mempunyai keahlian sebagai auditor. Yang kelima, memastikan apakah pekerjaan pemeriksaan internal telah secara baik direncanakan, disupervisi, ditelaah, dan didokumentasikan. Yang keenam, menguji pekerjaan pemeriksaan internal termasuk pengujian kembali item yang telah diuji sendiri oleh pemeriksa internal, pengujian item yang sama, serta observasi dari prosedur yang diikuti oleh pemeriksa internal. Hilal-Hilaliyah akan menyampaikan materi selanjutnya. Tujuan pemeriksaan auditor eksternal adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan eksternal auditor berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Selain itu, berupa manajemen letter yang berisi pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan dan pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya. Pemeriksaan ekstern
dilakukan secara sampling karena waktu yang terbatas dan akan terlalu tinggi audit fee jika pemeriksaan dilakukan secara rinci. Pemeriksaan ekstern dipimpin oleh atau penanggung jawabnya adalah seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register atau Registered Public Accountant. Sebelum menyerahkan laporannya, external auditor terlebih dahulu harus meminta surat pernyataan klien atau Client Representation Letter. External auditor hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material yang bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Asbaugh dan Warfield 2003 menyatakan bahwa auditor eksternal memainkan sebuah peran dalam tata kelola perusahaan sebagai alat pengawasan yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Sanda et al. 2005 dalam OB 2012 menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik salah satunya diwujudkan dalam bentuk transparansi keuangan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat dilihat dari mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan atau good corporate governance. Mekanisme tata kelola perusahaan adalah syarat-syarat pelaksanaan sistem dalam suatu perusahaan di mana berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut dapat memastikan pihak manajer dan pihak internal perusahaan lainnya dapat memenuhi kepentingan stakeholders. Sanda et al. 2005 dalam OB 2012. Dennis dan MC Connell 2003 dalam Perry 2010 membedakan mekanisme good corporate governance menjadi dua bagian. Yang pertama, mekanisme internal dilakukan oleh Dewan Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan serta struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, mekanisme eksternal dari mekanisme tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Menurut Dennis dan MC Connell 2003 adalah lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku. Dalam hubungan dengan eksternal auditor, perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, RUPS berwenang menunjuk auditor eksternal dari calon yang diajukan oleh komisaris berdasarkan usulan dari komite audit jika ada. Yang kedua, komite audit, jika ada, melalui komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk auditor eksternal. Yang ketiga, auditor eksternal harus bebas dari pengaruh komisaris, direksi, maupun pihak yang berkepentingan di perusahaan. Yang keempat, perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar laporan keuangan Indonesia. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka keterkaitan antara auditor eksternal, auditor internal, dan pelaksanaan GCG dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Terdapat 3 bagan, yaitu yang pertama auditor eksternal, ada auditor internal, dan ada pelaksanaan good corporate governance, di mana di bagan auditor eksternal terdapat penerapan standar umum, penerapan standar pekerjaan lapangan, penerapan standar pelaporan. Di bagian auditor internal terdapat independensi, kemampuan profesional lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, manajemen bagian audit internal, di mana auditor eksternal dan auditor internal sama-sama menerapkan pelaksanaannya berdasarkan prinsip yang ada di bagian pelaksanaan good corporate governance, yaitu prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.